Martial Peak 3507. Setelah mendengar penjelasan ini, Yang Kai akhirnya mengerti apa yang dimaksud Bright Moon dengan mencernanya. Membunuhnya hanyalah sarana untuk mencerna energi dunia yang diberikan batas bintang kepadanya. Ini adalah tujuan akhir dari Demon Science. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang Kai mengerutkan kening. Masalah ini melibatkan Kaisar Agung, Saint Iblis, dan bahkan dua dunia besar. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa memikirkan ide bagus. Jadi dia hanya bisa berharap Bright Moon punya ide. Tanpa diduga, Bright Moon perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Belum lagi aku saat ini terluka. Bahkan jika aku benar-benar tidak terluka, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri dari wilayah iblis. Mendengar ini, hati Yang Kai tenggelam ketika dia bertanya dengan serius. Jika Tuan bersedia menggunakan kekuatan penuhnya, apakah kamu tidak dapat meninggalkan tempat ini? Bright Moon menunjuk keluar dan tersenyum. Saint Iblis yang bertanggung jawab atas tempat ini bernama Sueli. Dia adalah Blood Demon dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebelum kamu datang ke sini, saya mencoba berkali-kali. Tetapi dengan dia menjaga tempat ini, raja ini tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sueli awalnya adalah Blood Demon. Dan sekarang tempat ini dipenuhi dengan pengorbanan darah Demon Rache yang tak terhitung jumlahnya. Membentuk lautan darah yang tak terbatas. Sueli seperti ikan di dalam air. Bright Moon telah mencoba melarikan diri beberapa kali. Tetapi semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Pada akhirnya, dia hanya bisa bersembunyi di sudut dan menghemat kekuatannya. Jika dia tidak merasakan aura Yang Kai kali ini, dia pasti tidak akan membuang energinya untuk menyerang. Yang Kai berseru, "Tuan, jika saya ingin membawa kamu keluar tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya." Dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Meskipun dia mahir dalam hukum luar angkasa dan bisa berteleportasi, keinginan untuk mengambil Bright Moon dari mata Demon Saint masih agak dibuat-buat. Dia takut begitu dia berteleportasi, Sueli akan menyusulnya. Menggunakan manik batas misterius bukanlah suatu pilihan. Dia secara alami dapat menempatkan bulan cerah ke dalam manik batas misterius. Tetapi begitu bulan terang menghilang, tidak mungkin baginya untuk melawan Sueli sendirian. Pada saat itu, dia hanya akan mati lebih cepat. Bright Moon tersenyum sedikit. Raja ini menghargai niat baik kamu. Tetapi sekarang pihak raja ini menemui jalan buntu. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan usaha kamu. Mampu melihat kamu di penghujung hari dapat dianggap sebagai takdir antara kamu dan saya. Jika suatu hari kamu dapat kembali ke batas bintang, bantu saya memberitahu Sun Er bahwa raja ini tidak dapat lagi merawatnya dan membiarkannya hidup dengan baik. Ini belum saat terakhir. Mengapa Tuan harus berkecil hati? Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Meskipun dia berusaha menghiburnya, dia juga tahu bahwa karena Bright Moon mengatakannya seperti ini, itu berarti dia memiliki pandangan ke depan tentang masa depannya. Meskipun dia tidak seperti Tiansu yang bisa melihat menembus misteri surga, pada tingkat kekuatannya, dia memiliki sedikit perasaan tentang kehendak surga. Sebelum datang ke sini, saya bertemu dengan Suster Junior Lansun, dan dia menyuruhku untuk membawamu kembali apapun yang terjadi. Jika kamu menyerah sekarang, bagaimana aku harus menjelaskan ini pada Suster Junior? Bright Moon tersenyum dan berkata, "Raja ini tidak berkecil hati. Hanya saja kekuatan manusia terkadang buruk. Jika raja ini masih di masa jayanya, saya khawatir masih akan ada kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Tapi sekarang dia melihat luka di pinggangnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Luka-lukanya disebabkan oleh Demon Saint dan sangat berbahaya. Jika dia bisa bermeditasi dan memulihkan diri selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk pulih. Tetapi sekarang dia terjebak di tempat ini dan harus melawan kekuatan laut darah dan arai besar. Bagaimana mungkinkah dia memiliki kekuatan untuk memulihkan lukanya? Satu-satunya alasan dia tetap di sini adalah untuk mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk perjuangan putus asa terakhir. Namun, artinya jelas, mata Yang Kai berbinar ketika dia bertanya dengan penuh semangat. Jika luka Tuan sepenuhnya sembuh, berapa banyak kesempatan yang kamu miliki untuk melarikan diri dan kembali ke batas bintang? Kurang dari 10%. Yang Kai tercengang. Peluang ini terlalu kecil. Peluang 10% setara dengan tidak ada. Tapi memikirkannya,
Itu tidak aneh. Dengan lautan darah di luar dan dukungan dari Great Arai. Bahkan jika dia benar-benar pulih, dia tidak akan bisa mengalahkan Sueli sendirian. Selama Sueli bisa menundanya selama beberapa hari, Saint Iblis lainnya pasti akan datang dari seluruh dunia. Pada saat itu, dengan kekuatan 12 Saint Iblis, bagaimana dia bisa melarikan diri? Namun, memiliki kesempatan lebih baik daripada tidak memilikinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata, mungkin saya bisa membantu Tuan pulih. Mendengar ini, Bright Moon menatapnya dengan kaget dan mengerutkan kening. Bukannya raja ini tidak ingin mempercayaimu. Tetapi apakah kamu tahu kondisi seperti apa cedera raja ini? Luka-lukanya bukanlah sesuatu yang bisa diobati dengan pil roh. Di dunia ini, tidak ada pil yang bisa menyembuhkan luka seperti itu. Jika dia ingin pulih, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi Yang Kai tiba-tiba memberitahunya bahwa dia punya cara untuk memulihkan lukanya. Bright Moon tidak berani mempercayainya dan secara tidak sadar merasa bahwa Yang Kai agak ceroboh. Namun, semua anak muda memiliki kekurangannya masing-masing. Lagi pula, cacat tidak bisa menyembunyikan batu giok. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu seberapa serius cedera Tuan. Tetapi selama Tuan masih hidup, bocah kecil ini dapat membantu kamu pulih. Kata-kata ini agak berlebihan. Tetapi Bright Moon sebenarnya sedikit mempercayainya. Lagi pula, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Seseorang yang berhasil menyusup ke wilayah iblis tanpa dicurigai oleh Saint Iblis pasti tidak akan memiliki masalah dengan kepalanya. Karena Yang Kai berani mengatakannya, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Raja ini ingin melihat bagaimana kamu dapat membantu saya pulih. Tuan, tolong tunggu sebentar. Setelah Yang Kai selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap dan sebuah manik tiba-tiba jatuh ke tanah. Bright Moon mengangkat alisnya dan mengulurkan tangannya untuk meraih manik batas misterius. Setelah pemeriksaan singkat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak mahir dalam hukum luar angkasa, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk tentang manik ini dan tidak bisa menahan perasaan agak tersentuh. Dia yakin bahwa manik-manik ini adalah harta yang dirahasiakan Yang Kai dari orang lain. Tetapi sekarang, manik itu dengan mudah diekspos kepadanya tanpa sedikit pun kewaspadaan, menunjukkan betapa dia mempercayainya. Di dalam manik batas misterius, di taman obat, Yang Kai berdiri di depan pohon kecil yang tingginya setengah manusia dan benar-benar tembus cahaya, memancarkan cahaya hijau gelap. Menatap 3 daun hijau yang tersisa di pohon kecil, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Sudah bertahun-tahun sejak dia mendapatkan pohon abadi, dan tidak memiliki banyak daun untuk memulai. Selama bertahun-tahun, dia telah memilih salah satu dari mereka dari waktu ke waktu untuk menyelamatkan yang lain. Tetapi sekarang hanya tersisa 3. Alasan mengapa dia berani mengatakan hal seperti itu di depan Kaisar Agung Bulan Cerah adalah karena pohon abadi. Muzu dan Mulu, 2 roh kayu, melayang di samping pohon abadi seperti 2 peri. Tetapi pada saat ini, mereka berdua menatapnya dengan waspada dan gugup. Kemunculan tiba-tiba Yang Kai di taman obat dan kemunculannya yang tiba-tiba di depan pohon abadi telah memberi mereka beberapa tebakan. Bagi 2 roh kayu, pohon abadi adalah artefak ilahi sejati di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah tunduk pada Yang Kai, mereka rajin merawat kebun obat dan merawat pohon abadi. Sekarang Yang Kai menatapnya dengan tatapan berbahaya. Bagaimana mungkin mereka tidak waspada? Sesaat kemudian, Yang Kai menghela nafas dan menatap Mulu dengan senyum masam. Aku ingin menyelamatkan seseorang. Itu benar-benar seperti ini. Mulu dan Muzu sama-sama memasang ekspresi tertekan. Ini adalah pertama kalinya mereka berpikir untuk mengusir Yang Kai. Tetapi bagaimana mungkin kedua roh kayu kecil itu melakukan hal seperti itu? Terlebih lagi, pohon abadi adalah milik Yang Kai sejak awal. Jadi mereka tidak peduli apa yang ingin dilakukan Yang Kai. Apakah kamu harus menggunakannya? Mulu menggigit bibirnya dan bertanya dengan menyedihkan. Seolah Yang Kai ingin dia melakukan sesuatu yang salah. Yang Kai mengangguk dan berkata dengan serius, pasti. Wajah Mulu langsung menjadi pucat. Tetapi dia juga tahu bahwa sejak dia menggunakan pohon abadi, situasi Yang Kai sudah sangat serius. Bertukar pandang dengan Muzu, Mulu mengangkat 1 jari dan bertanya,
Apakah satu potong cukup? Secara alami, dia juga tahu bahwa Yang Kai menginginkan daun pohon abadi. Tidak mungkin baginya untuk benar-benar mengeluarkannya. Hanya saja hanya ada 3 daun. Jadi jika dia mengambil satu lagi, hanya akan tersisa 2. Yang Kai merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku ingin ketiganya. Yang Kai tidak meremehkan kemampuan penyembuhan daun pohon abadi. Menurut perkiraannya, dengan cedera Bright Moon, dia hanya membutuhkan 1 daun untuk pulih. Dan 2 daun akan menjadi jaminan mutlak. Namun, bahkan jika dia pulih ke kondisi puncaknya, dia masih harus menghadapi pertempuran sengit. Jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan terluka lagi. Meninggalkannya sepotong daun pohon abadi mungkin menyelamatkan hidupnya pada saat kritis. Memungkinkan dia untuk melarikan diri dari wilayah iblis dan kembali ke batas bintang. Karena itu, dia tidak bisa pelit saat ini. Muzu tidak bisa menahan diri untuk menatap Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Wanita mana yang pantas untukmu melakukan ini? Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa pendapatmu tentang aku? Bagaimana aku bisa terlibat dengan seorang wanita? Kesalahpahaman ini terlalu besar. Muzu mencibir. Jika itu bukan seorang wanita, bagaimana kamu bisa bersedia membayar harga seperti itu? Yang Kai menghela nafas. Ini Kaisar Agung Bulan Cerah. Sekarang setelah saya tiba di wilayah iblis, Kaisar Agung dipenjara dan terluka. Jadi saya hanya bisa mengandalkan daun pohon abadi untuk menyembuhkannya. Ini bukan untuk beberapa wanita. Kaisar Agung Bulan Cerah. Ekspresi Muzu dan Mulu keduanya menjadi serius. Spesifikasinya agak rumit. Jadi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak kepada kamu. Ketika kamu punya waktu, tanyakan pada perwujudan. Muzu mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya. Bawa pergi. Mengatakan demikian, dia dan Mulu minggir. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana ini mengundang 2 pembantu untuk mengolah obat roh? Ini mengundang 2 leluhur. Dia ingin menggunakan barang-barangnya sendiri. Namun dia harus mendapatkan persetujuan mereka. Menjangkau. Yang Kai mengambil 3 daun hijau. Mengeluarkan kotak batu giok. Dan meletakkannya di depan 2 roh kayu. Setelah mengangguk kepada mereka, Yang Kai dengan cepat meninggalkan dunia kecil yang misterius. Muncul di sebelah Bright Moon. Bright Moon mengulurkan tangannya dan menyerahkan manik batas misterius. Tersenyum sedikit ketika dia berkata, awalnya, aku sedang memikirkan cara mengirimmu dengan aman nanti. Dengan item ini, semuanya akan jauh lebih mudah. Yang Kai tertegun sejenak sebelum dengan cepat memahami makna di balik kata-katanya. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Yang Kai mengambil manik batas misterius dan menyerahkan kotak giok di tangannya. Tuan, benda ini seharusnya dapat membantu kamu pulih dalam waktu singkat. Bright Moon menatapnya dengan penuh minat. Bahkan seseorang yang berpengalaman dan berpengetahuan seperti dia tidak dapat mengetahui dari mana kepercayaan Yang Kai berasal. Menerima kotak giok. Dia akan membukanya ketika Yang Kai tiba-tiba berkata, Tuan, akan lebih baik jika kamu membaca mantra untuk mengisolasi tempat ini sehingga aura apapun tidak bocor. Lagi pula, masih ada Demon Saint yang menjaga tempat ini. Bersambung.